jemaat yang ada di sini pasti merasakan sukacita ya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan pasti sediakan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Allah Sanggup. segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang selama 1 minggu ini diberkati oleh Tuhan, nanti dipersilakan untuk berikan berkat buat kita semua melalui kesaksiannya. Sambil menunggu, mari kita nyanyikan lagu Monggo Saminderek Gusti. Monggo
jadi keluarganya Tuhan. Amin. Mungkin ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, Pak Arnold atau Pak Sugeng. Oh, dia, puji nama Tuhan. Salam. Katakan kalau orang Jawa kok dengarin Bu dia, biasanya kan Pak Sugeng. Saya tadi mau maju enggak, tapi kok Roh Kudus itu, ayo berdiri maju. Tapi saya tahan dulu sambil duduk. Saya tahan gitu. Ayo berdiri. Tuhan, kau menggerakkan saya pada bagian. Tadi pagi itu saya sama Ibu Gembala depan pintu itu curhat sedikit. Ternyata kok Roh Kudus itu melanjutkan ini. Kamu harus beri itu kesaksian untuk kekuatan bagi saudara-saudara. Begini saudara, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan timbul dalam hati itu, Allah itu menyediakan segalanya. Meskipun harga beras sekarang meroket 17.000 ya saudara, jangan takut, Tuhan akan mencukupkan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Dengan iman kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, ada keharuan kemarin sore itu di dalam keluarga saya. Dia itu ikut studi itu sekolah 3 hari 2 malam di mana Bu Gembala? Iya, Pusaran itu Kediri. Setiap kegiatan itu dia itu chat sama bapaknya gitu, karena ada itu kan hubungan agak dekat kalau sama bapaknya. Biasa kalau perempuan tuh sangat dekat hubungan sama bapaknya di situ. Selalu chat kegiatan apa. Di waktu ada ibadah itu di hall itu ada nyanyian seperti sekolah minggu di sini itu. Dalamnya hatiku jadikanlah, itu diputar berulang-ulang. Terus HP itu saya ambil gitu, pegang Mbak Pur, saya ambil rampas gini. Saya ikut joget di situ, senang gitu, seperti sekolah minggu di sini. Semua pemandu, bu guru, bapak ibu guru, semua itu pemandu itu semua bersukacita di situ, melompat-lompat. Jadi saya itu kemarin itu mengikuti kegiatan dia itu di rumah seperti orang gila. Saya ikut melompat, saya senang sekali. Gini saudara, saya itu kalau merasakan sukacita itu sungguh saya enggak bohong. Sehari pun enggak makan tuh betah saya. Itu kalau saya merasakan sukacita di situ. Saya gini, terima kasih Roh Kudus bahwa ada penghiburan di dalam Kau itu, saya percaya memang ada di situ. Enggak merasa lapar, kita enggak merasa apa ya, kekhawatiran, keraguan dalam hidup itu sekarang sudah enggak ada lagi. Kita jalan hidup itu enak gitu, ringan sekali di situ. Pokoknya kita itu semakin melekat mendekat dengan Tuhan, semakin enjoy kita jalan hidup di situ. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Setelah kita jemput dia chat bapaknya, Bapak saya nanti tiba di Surabaya jam 4, jemputnya di depan Telkom. Itu mondong sangat gelap di situ. Saya jemput, selang 5 menit bisnya sudah datang di situ. Di situ saya cari bisnya dia, nggak taunya dia sudah keluar dari bisnya situ. Saya sambut sama bapaknya itu. Di situ ada keharuan di situ. Merasakan, oh begini ya. Kalau orang tua ada perhatian ke anak, jadi anak itu merasa senang. Dia senyum-senyum gitu. Terus saya ajak pulang sama bapaknya. Tiba di rumah, senyuman berubah menjadi tangisan. Dia taruh semua bekal-bekal tas-tasnya itu. Dia itu meluk saya sama bapaknya itu menangis. Dia bilang gini, Bapak Ibu maafkan saya. Selama ini saya sangat berdosa sama Bapak Ibu. Kata Ibu guru, Bapak guru pesannya tadi, harus berubah pulang dari sini. Kamu harus ada perubahan seperti karakter Yesus selalu melekat di dalam hatimu. Kalau engkau selama ini berani sama orang tua, banyak menuntut, melawan sama orang tua, kamu tiba di rumah kamu harus minta ampun sama orang tua. Dari situ dia itu meluk saya sama Pak Pur. Selama ini
aku sangat berdosa. Bapak Ibu, aku sangat berdosa. Saya di situ mengeluarkan air mata seperti anak sama orang tua, dari dia tuh sungkem gitu. Maafkan saya Bapak Ibu, saya selama ini sangat banyak menuntut yang semuanya itu saya tidak sadar itu sangat berdosa di mata Tuhan. Seharusnya saya harus menghormati Bapak Ibu, tapi saya banyak menuntut lebih untuk minta hal-hal yang semuanya itu tidak sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Di situ saya sama bapaknya, saya maafkan kamu. Terus lanjutkan apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu terima selama ini. Biarlah firman Tuhan itu semakin bertumbuh di hatimu dan kamu akan menjadi anak yang semakin lebih baik dan berguna. Jadi saya di situ sama suami saya bersyukur, Tuhan, selama ini saya tidak sia-sia mendoakan anak-anak dan suami saya ada kemajuan. Memang betul apa yang Ibu Gembala, Bapak Gembala ajarkan. Di saat kita mendengar firman, jangan berlalu begitu saja. Kita harus renungkan, pahami, dan kita harus lakukan. Kita harus memiliki buah di dalam kehidupan. Sekali yang saya dengar Bapak Gembala menyampaikan kemarin, jangan mempermalukan nama Tuhan. Nah, di situ saya tekankan pada anak-anak saya, jaga nama baik Tuhan, jangan permalukan nama Tuhan. Jadi di situ semua cucian itu satu tas itu banyak sekali, kotor. Saya masukkan di kresek, mau saya bawa ke laundry. Katanya dia, jangan Bu, aku yang cuci sendiri nanti untuk menebus semua kesalahanku selama ini. Di situ saya sangat terharu sama suami saya. Memang saudara, seperti Bapak kita menginginkan suatu perubahan di dalam karakter kita. Kita harus memiliki buah yang manis. Dan itu harus kita tunjukkan pada semua orang. Sekian kesaksian saya, biarlah menjadikan kekuatan untuk saudara-saudara semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dia atas kesaksiannya. Kesaksiannya begitu luar biasa ya. Memang kalau kita ingin dewasa itu kita harus lebih dekat sama Tuhan. Saya juga dapat teguran. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
hari ini Tuhan. Kami menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Ada sukacita, ucapan syukur yang begitu besar kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami untuk melawat kami Tuhan. Kami merasakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu pada hari ini penuh atas kami. Jamah kami Tuhan secara terus menerus. Kiranya Roh-Mu tidak akan undur dari kami Tuhan. Kami tetap mencari Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan akan senantiasa tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Untuk mengabdikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan hikmat marifat daripada Engkau. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-matanya kebenaran firman-Mu saja. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran yang selalu menjanjikan segala perkara yang ajaib dan besar dalam setiap kehidupan orang percaya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berikan tema nilai diri. Bahasa kerennya self-worth atau orang sering bilang juga self-value. Nilai diri. Kita mau sama-sama belajar. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita buka dulu ayat pokok kita pagi hari ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Boleh dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah katakan haleluya. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ayat ini sangat luar biasa, kita diingatkan supaya kita tahu kita semua sudah ditebus. Kita tuh sudah dibayar lunas sama Tuhan dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang. Terkadang ada orang yang menilai dirinya terlalu tinggi dan sebaliknya ada juga yang menilai dirinya terlalu rendah. Seharusnya orang yang bisa menilai dirinya dengan benar itu, dia paham keunggulannya dalam dirinya itu apa. Dan yang paling penting, dia juga tahu apa kelemahannya. Jadi dia imbang, adil, dia tahu kelebihannya apa, kelemahannya apa. Dan dia juga tidak malu untuk memuji orang lain, untuk menghargai orang lain. Tapi orang yang bernilai diri rendah, dia cuma bisa melihat kekurangannya aja, kelemahan-kelemahannya aja. Dia merasa dirinya kurang. Dan bahayanya dia juga gak suka lihat kelebihan orang lain. Jadi kalau orang lain itu ada lebihnya dia iri, orang lain berhasil dia iri. Tapi dia sendiri merasa dirinya penuh kekurangan. Kita mau belajar pagi hari ini. Jangan mudah menilai orang lain, tapi sebaiknya kita mengurus diri kita sendiri. Lihat bener ya quotes ini, yang mudah itu menilai orang lain, yang sulit itu menilai diri. Gampang kita lihat orang lain, orang itu loh ngomongin orang lain gampang. Tapi sebenarnya apakah kita sempurna? Apakah kita nggak ada cacat celah, tidak bernoda? Tapi memang sifat manusia lebih gampang menilai orang lain. Tapi pagi hari ini kita mau belajar menilai diri sendiri. Jadi hari ini firman ini bukan untuk sebelahmu, ini untuk diri kita masing-masing.
Kita mau belajar dulu, apa sih itu value atau nilai diri? Nilai diri itu adalah penilaian menyeluruh yang ada pada seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar mengerti dirinya sendiri itu seperti apa, dia bisa menilai penuh kekurangan kelebihannya itu apa. Dan ini yang penting, nilai diri itu ternyata menentukan karakter atau kepribadian seseorang. Jadi karakter seseorang itu dipengaruhi juga sama penilaiannya dia atas dirinya sendiri. Dan ternyata nilai diri ini ditanamkan sejak kecil. Mulai anak-anak ditanamkan di keluarga. Nilai diri ini. Nanti dipengaruhi oleh pergaulan. Mulai sekolah, mulai dipengaruhi lagi nilai diri ini. Mulai nanti dia sudah bekerja di pekerjaan atau pergaulan komunitasnya. Itu semua nanti membentuk nilai diri seseorang. Dan ternyata nilai diri itu ada 4 komponennya, ada 4 jenisnya yang membentuk nilai diri. Yang pertama saya bahas nilai sosial. Nilai sosial ini sosial, nilai di masyarakat yang ditetapkan oleh suatu komunitas. Jadi berbeda-beda nilai sosial di Pak Arnold di Kupang sana berbeda sama nilai sosial di Pulau Jawa. Berbeda nanti di Sulawesi, berbeda juga di Sumatera. Itu nilai sosial. Jadi tergantung komunitasnya. Ingat, manusia itu makhluk sosial artinya nggak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi ini nilai dirinya dia berguna atau enggak buat komunitasnya. Contohnya kebersamaan. Kalau misalnya ada yang kesusahan, ada yang butuh bantuan, cepat bergerak langsung. Kemudian juga ada ini mengenai tadi identitas budaya dalam masyarakat. Pak Arnold dari Kupang ke Jawa, apakah beda nggak budayanya? Beda. Boleh nggak memaksakan budaya kita di sana? Benar ya Pak ya, kalau di sana itu ketemu ada istilahnya cium hidung Pak ya. Jadi mau dia laki-laki dengan wanita, memang itu budayanya digesek-gesek hidungnya gitu Pak ya. Nah sampai di Jawa Pak Arnold tiba-tiba ada ketemu ibu-ibu langsung gesek-gesek gitu gimana? Langsung suaminya marah kan? Karena itulah namanya identitas budaya. Jadi nggak sama di komunitas yang satu dengan yang lainnya. Kita harus menghormati. Ada jual sari roti ya. Ini nilai sosial. Yang kedua, nilai personal. Nilai personal itu lebih kepada orang-orang tertentu. Jadi lebih spesifik lagi bedanya. Sekarang antar pribadi. Antar Tasya, antar Vanessa, antar Nesya. Nilai personalnya berbeda. Contoh ya, disiplin. Aturan di rumahnya Vanessa misalnya pulang sekolah harus langsung mandi. Harus langsung makan. Tapi di rumah Tasya mungkin boleh makan dulu. Itu nilai personal itu tergantung dibentuk di keluarganya. Tentang empati. Bapak Ibu Saudara lihat ya empati. Kenapa ada anak-anak berbeda satu dengan yang lainnya? Yang satu mungkin lebih peka ya, lebih peka. Ada orang yang pengemis misalnya nggak punya tangan, dia langsung tersentuh, dia mau keluarin uang langsung. Ada anak yang biasa aja. Nah itulah namanya nilai personal. Nilai personal. Contohnya lagi ada temennya kesusahan, ada anak yang lebih simpati. Kasihan teman saya tanyain langsung peduli. Kamu kenapa? Tapi ada juga yang masa bodoh. Ya lu gua. Itu namanya nilai personal. Jadi dibentuknya itu dari pengalaman pribadinya. Bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya, diperlakukan oleh keluarganya, itu yang membentuk nilai personal seseorang. Jadi beda-beda nih, parameternya beda. Empati menurut si A, beda menurut si B. Ini nilai personal. Yang ketiga nilai diri, yang ketiga nilai moral. Kalau nilai moral ini bedanya sama nilai sosial tadi, ini sudah pasti, sudah saklek di masyarakat, ini yang bermoral itu seperti ini. Ya, diharapkan tuh kita menemukan kebahagiaan kalau kita melakukannya nilai-nilai ini. Contohnya apa? Nilai moral tuh kayak kejujuran. Gak mungkin kan? Misalnya di Sulawesi kejujuran itu gak penting. Di Sumatera penting, enggak kan? Jadi nilai moral tuh memang di seluruh lapisan masyarakat itu sudah jadi itu yang benar. Kebaikan, etika,
menghormati orang tua, itu nilai moral. Dan yang terakhir yang penting, nilai diri itu adalah nilai spiritual. Dan ini terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berdasarkan pengalaman pribadi kita, berkaitan dengan keimanan dan ketaatan seseorang. Sudah pasti ya berbeda-beda nilai spiritual seseorang. Yang satu dan yang lainnya. Yang satu rajin berdoa, yang satu pas makan aja. Yang satu rajin ke gereja, yang satu pas Natal aja. Ini nilai spiritual, kedekatannya dia dengan Tuhan. Kalau saya simpulkan jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi nilai diri itu punya 4 komponen dan keempatnya itu membentuk karakter seseorang. Baik itu tadi nilai sosial, nilai personal, nilai moral, nilai spiritual. Jadi contohnya begini, kalau seseorang itu nilai sosialnya bagus, dia itu bisa di masyarakat, bisa bersosialisasi, dia berguna punya peran di masyarakat, pasti dia diterima oleh masyarakat. Karakternya tuh humble. Kalau misalnya dia nilai personalnya bagus, dia tumbuh di keluarga yang mengajarkan dia untuk peka, untuk punya rasa simpati, punya rasa empati. Pasti dia jadi orang yang karakternya punya kepedulian yang tinggi. Pasti jadi orang yang peduli. Kalau dia nilai moralnya tinggi, pasti di mana aja dia kerja, dia punya namanya kejujuran. Dia punya namanya komitmen. Kalau dia itu dekat dengan Tuhan, kalau dia selalu mengandalkan Tuhan, sudah pasti mau sebesar apapun masalahnya dia tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Itu jadi yang membentuk karakter kita. Keempat komponen nilai diri ini. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana mengenali nilai diri kita. Karena kalau ternyata salah selama ini kita salah menilai diri, lihat bahayanya yang pertama, gambar diri yang salah. Orang yang salah menilai dirinya, akhirnya dia nggak bisa berkembang, nggak bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Dia nggak sadar talenta dan bakat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Jadi dia menyanyiakan semuanya, dia nggak bisa maksimal, hidup maksimal. Kita buka firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15 ini tokoh Alkitab Gideon. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ya, ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Lihat jawaban Gideon, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon ini, dia merasa dia gak punya potensi, gak bisa, gak punya kemampuan. Padahal Tuhan sudah bilang tuh, aku mengutus engkau. Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang mengutus Gideon. Tapi dia merasa dia gak bisa melakukan hal besar. Bagi dia cuma orang muda, suku terkecil, kaum terkecil dari suku Manasye, dia yang paling muda, gak bisa Tuhan. Dia meremehkan dirinya sendiri. Dia merasa dia gak bisa jadi pahlawan. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita cuma pakai kacamata jasmani. Kita hanya pakai ukuran manusia. Kita selalu bilang, Tuhan saya gak bisa. Tuhan saya gak mampu. Kita lupa, backingan kita Tuhan. Jangan sampai gambar diri kita salah karena kita hanya pakai pemikiran manusia. Kita mau percaya sama Tuhan. Kita lihat Tuhan itu sudah menolong kita, memampukan kita. Kita pasti bisa. Yang kedua, ini yang lebih bahaya lagi. Tadi gambar diri salah, yang kedua kalau kita salah menilai diri. Saya bagi dua ya, ini kan
Jadi satu poin, tidak tahu diri dan tidak berguna. Ini sangat kasar, nggak tahu diri. Kita bahas dulu tidak tahu diri. Ini bahayanya. Kalau kita nggak tahu nilai diri kita memperlakukan hidup kita yang baru dengan cara hidup kita yang lama. Roma 12 ayat 2, boleh dibuka bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seharusnya saudaraku, kalau kita sudah tahu kita itu sudah ditebus sama Tuhan, kita itu adalah manusia baru, sudah pasti cara hidup kita juga harus jadi cara hidup manusia yang baru. Harusnya kita punya sikap yang baru. Bagaimana sikap yang baru? Kita menghasilkan buah roh. Hidup kita berbuah. Jangan sampai katanya orang Kristen katanya sudah hidup baru, tapi nggak ada kasih dalam hidup kita. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, bawaannya marah-marah terus. Nggak ada penguasaan diri, nggak bisa mengontrol emosi. Jangan lupa kalau kita adalah manusia baru, cara hidup kita juga harus sudah baru. Kemudian cara pandang baru. Cara pandang baru bagaimana? Kita pikirkan bukan cuma perkara di dunia, tapi juga perkara-perkara di atas. Artinya apa? Kita juga mengerjakan keselamatan kita. Bukan cuma berfokus sama hidup kita di dunia, tapi kita juga memikirkan hidup kita nanti. Setelah kita kematian, apa yang harus kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Dan yang pasti kita harus punya semangat yang baru. Orang yang tidak tahu diri, dia udah gak ada semangatnya. Dia nggak merasa dia itu sudah ditebus sama Tuhan. Ini hidup baru Tuhan sudah kasih. Dia nggak mau pakai baik-baik. Jangan jadi orang yang gak tahu diri. Senggol sebelahmu, tahu diri ya. Tahu diri. Yang berikutnya, tadi tidak tahu diri dan tidak berguna. Kita bahas tidak berguna. Tidak punya kesadaran untuk berfungsi secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai jadi orang yang tidak berguna. Waktu kemarin saya ikut Om Jerry mengajar di sekolah, setiap anak ditugasin untuk menilai dirinya sendiri. Dari rentang 1 sampai 10, seberapa bergunanya kamu. Merasa hidup kamu tuh berguna atau enggak, kamu hitung sendiri. Ada anak yang menilai dirinya, oh saya 9. Kenapa kamu 9? Karena saya sudah bisa ini, saya bisa ini, bisa ini. Berguna, dia merasa dirinya berguna. Kamu, ada yang 1 ya? Ada yang 1. Loh kenapa 1? Serendah itu kamu menilai dirimu. Iya. Dia menyadari, dia merasa dia tidak berguna. Bapak Ibu Saudara kalau saya tanyakan, jangan dijawab, jawab dalam hati. Dari 1 sampai 10 seberapa bergunanya hidup kita? Apakah hasilnya bagus? Atau kita merasa saya nggak berguna? Berguna itu berguna bagi diri sendiri, tahap lebih expert lagi berguna bagi orang lain. Paling enggak kalau nggak bisa berguna bagi orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Lebih parah lagi kalau nggak bisa berguna bagi diri sendiri, artinya nggak berguna bagi diri sendiri itu apa? Nggak tahu apa yang baik bagi dirinya. Jadi ngurus dirinya sendiri nggak bisa, bagaimana mau mengharapkan berguna bagi orang lain. Belajar dulu, mau buat dirinya kalau sudah bisa kita ke tahap yang lebih lanjut berguna bagi orang lain. Dan yang paling penting berguna bagi Tuhan. Sudah maksimal nggak selama ini hidup kita? Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kan apa saja yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita ukur aja secara merata semuanya. Sudah maksimal nggak hidup kita? Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita di gereja. Sudah maksimal nggak?
Atau kita orang-orang yang tidak mengerjakan talentanya. Tuhan sudah kasih banyak talenta buat kita. Tapi kita tanam talenta itu. Kita mengatakan, engkau Tuhan yang jahat. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah percayakan kita, kita kerjakan. Biar talenta itu jadi berlipat-lipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat kisah dalam Matius 7, kita buka. Matius 7 ayat 19 sampai 21. Mengerikan kalau kita tidak berguna. Dikatakan dalam firman Tuhan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu gak mau seperti pohon tadi tuh yang mau ditebang, dianggap tidak berguna, dibuang. Kita mau jadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan tuh artinya kita hidup seturut dengan maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Ini dampak salah kalau kita salah menilai diri. Gambaran diri kita rusak, jadi orang yang gak tahu diri, tidak berguna. Apakah ada yang merasakan pagi hari ini? Jangan sedih dulu. Kita lihat, kita bisa memulihkan nilai diri. Setiap orang bisa memulihkan nilai dirinya. Kalau selama ini ternyata kita orang-orang yang menilai diri kita salah, yang terlalu rendah menilai diri kita, semua bisa dipulihkan. Yang pertama, pemulihannya berpegang pada firman Tuhan. Amin. Jangan dengar apa kata dunia. Dengar apa kata firman Tuhan. Belajar menilai diri berdasarkan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 4a. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini firman Tuhan tentang kita. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibuku, dalam ibu kita. Kita dibentuk itu bukan asal-asalan. Tuhan sudah punya tujuan yang mulia untuk setiap kita. Enggak sembarang pencipta tuh apakah Tuhan, ya yang penting jadi. Enggak, Tuhan bentuk kita itu sudah sesuai dengan gambar Tuhan. Punya tujuan masing-masing. Tujuan hidup seseorang dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Jadi jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Pegang firman Tuhan ini, kita semua berharga. Kita semua punya tujuan yang mulia. Yang kedua, kalau tadi kita berpegang pada firman Tuhan, tahap kedua cara memulihkan nilai diri, stop menilai diri dari sudut pandang dunia. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang gak gampang menyenangkan orang ya. Mau jadi orang yang disenangi oleh semua orang, memuaskan semua orang itu gak bisa. Bahkan kadang tanpa alasan pun orang bisa membenci kita. Gak pernah, baru ketemu sudah gak suka sama kita. Padahal kita belum kenal, belum berteman. Ya pokoknya gak suka. Lah, karena itu jangan pernah mau harus bisa menyenangkan semua orang. Yang penting cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gak bisa dipaksakan hati orang itu. Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua berharga sampai Tuhan bilang kita itu anak-anak Allah. Seperti orang tua sama anaknya. Ada di sini yang anaknya dianggap tidak berharga. Dirawat sungguh-sungguh. Berusaha diberikan fasilitas yang terbaik. Itu namanya, Tuhan itu seperti itu, menganggap kita seperti, bahkan dikatakan firman Tuhan seperti biji mata Tuhan. Ada orang yang mau colok matanya sendiri, kalau ada angin apa langsung ditutup, biar gak masuk debu. Tuhan melindungi kita, anak-anak seperti biji matanya, disayang benar sama Tuhan.
Bagaimana kita bisa menilai diri kita tidak berharga kalau Tuhan aja sungguh-sungguh menghargai hidup kita. Bapak Ibu kalau mau buka silakan dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ini kisah di Gerasa waktu ada orang yang dirasuki oleh dikatakan tuh legion, banyak sekali roh jahat. Kita buka saja dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Jadi orang ini tuh ditaruh di pekuburan, saking dia tuh sangat berbahaya. Kalau biasanya orang kerasukan satu aja sudah merepotkan, ini dikatakan tuh legion tuh seperti pasukan, banyak sekali dia kerasukan. Jadi kekuatannya tuh sungguh-sungguh luar biasa. Waktu Tuhan Yesus datang, ketakutan roh jahat ini. Dia bilang, pindahkan saja saya ke kawanan babi-babi itu. Ada 2000 ekor kawanan babi. Di sana Tuhan mengusir roh jahat itu. Kemudian diceritakan babi-babi itu kemudian terjun mati semua. Bapak Ibu, satu orang gila, Tuhan merelakan 2000 babi. Bapak Ibu tahu nilai babi-babi 2000 itu berapa? Satu ekor babi berapa? 3 juta kata Pak Arno. 2000 ekor berarti berapa miliar? Jadi Tuhan itu benar-benar menganggap hidup kita berharga. Jangan bandingkan sama uang dah. Sama darah Yesus yang mahal. Sama nyawanya sendiri. Tuhan kasih buat menebus kita. Menebus saya, menebus Bapak Ibu Saudara. Segitunya kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi stop menilai diri dari sudut pandang dunia. Jangan dengarkan kata orang. Dunia boleh berkata apa-apa, tapi saya cuma percaya apa kata Tuhan. Amin. Apa kata Yesus, bukan apa kata orang. Mau kita dibilang, kamu bodoh, kamu pasti jadi orang yang gagal, kamu gak bisa. Katakan, firman Tuhan bilang saya berharga. Firman Tuhan berkata, bila Allah di pihakku, siapa jadi lawanku. Itu yang kita pegang hari ini. Stop menilai diri dari pandangan dunia. Dan berikutnya, cara kita memulihkan nilai diri kita, belajar bersyukur dan menghargai kasih Tuhan. Belajar bersyukur dan menghargai kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali jadi masalah dalam hidup kita. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita selalu membandingkan dengan keadaan orang lain. Kita nggak lihat apa yang kita miliki, kita cuma lihat yang orang lain punya. Wah, beli motor baru tetanggaku, Rek. Motorku belum ganti-ganti. Wah, bajunya baru. Wah. Akhirnya dia nggak bisa melihat dalam kehidupannya. Tuhan kasih dia kesehatan, dia nggak tahu tetangganya yang beli motor baru itu baru kehilangan orang tua misalnya. Dia masih dikasih orang tua, masih sehat. Dikasih nafas, dikasih kehidupan, kakinya bisa jalan, kalaupun gak punya kendaraan, kakinya masih sempurna. Bapak Ibu kalau disuruh pilih mau Ferrari atau kakinya diamputasi dua-dua. Ada yang pilih Ferrari? Oh beli Ferrari nanti dijual, beli kaki palsu gitu ya? Gak ada, jadi sebenarnya yang kita punya itu tak ternilai. Masih ada orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Masih punya kesehatan. Mau dia kaya raya seperti apa kalau lagi di ICU rumah sakit, apakah dia bisa menikmatinya kekayaannya? Atau waktu dia sudah dikuburkan bisa rumahnya, uangnya, dolar-dolarnya semua masuk di kuburan? Gak ada artinya. Jadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain, gak ada habis-habisnya. Di atas langit masih ada langit. Tapi coba kita belajar ngeliat di bawah. Orang-orang yang punya kekurangan, mungkin yang sakit, mungkin yang cacat. Mungkin yang rindu ke gereja tapi dia gak bisa. Di situ kita bisa bersyukur. Dan yang penting lagi cara memulihkan nilai diri, kita harus meningkatkan self love. Self love itu apa? Mencintai diri sendiri. Kadang orang itu gimana mau mencintai orang lain, mengasihi orang lain, kalau dirinya sendiri dia
dia benci. Ada orang benci diri sendiri, oh banyak. Contohnya begini, kenapa sih saya hidup di keluarga ini? Kenapa sih saya gini-gini, oh hidup saya gini-gini terus. Itu dia lagi benci sama dirinya sendiri. Dia gak punya self love. Mulai belajar, gimana caranya kita hitung berkat Tuhan. Kalau dihitung, gila perbandingannya. Berkat yang kita terima sama permasalahan hidup kita. Terlalu banyak. Seperti lagu katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Sampai gak cukup kita mau tulisin aja tuh rasanya. Setiap apapun dalam hidup kita itu Tuhan yang beri. Jadi kenapa kita masih menuntut sama Tuhan, masih tidak bisa bersyukur atas hidup kita? Masih banyak yang bisa kita syukuri pagi hari ini, amin. Bersyukur selalu, mulai mengupgrade diri, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Jadi orang harus terus bertambah, harus bisa di-upgrade. Upgrade dalam hal apa? Upgrade dalam hal keimanan kita, upgrade dalam hal apa? Jadi orang yang berguna. Berguna di mana saja, di rumah tangga, di pekerjaan. Jadi dia tuh selalu hidupnya tuh naik, bukan malah turun. Jangan sampai orang bilang, ih dulu kamu padahal ini ya, rajin ya dulu. Jangan. Sampai orang bilang, ih kamu sekarang kerjanya, kinerjanya bagus. Bagus loh, gini. Oh kamu dulu cuman bisa jadi usher, sekarang mulai belajar main musik. Mulai belajar ambil pelayanan apa. Itu namanya belajar mengupgrade. Berusaha. Punya satu talenta, kita kembangkan talenta kita. Apalagi ya Tuhan, kalau misalnya coba gitar, oh ternyata gak bisa. Ya sudah coba yang lain. Pasti ada yang Tuhan berikan. Gak bisa semuanya berdoa. Gak ada orang yang gak bisa berdoa, amin. Belajar mengupgrade diri. Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini. Kita harus sadar kita semua punya nilai. Kita semua bernilai, punya harga yang berbeda dengan pandangan dunia. Tapi nilai kita itu di hadapan Tuhan. Bukan bergantung sama penerimaan orang. Oh kalau orang-orang membenci saya berarti nilai diri saya rendah. Enggak. Bukan dari kata apa kata orang, penerimaan orang lain. Bukan karena pendapat orang lain. Tapi dari Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, percaya itu nilai diri kita tuh luar biasa. Kita orang-orang yang bernilai, yang berharga di hadapan Tuhan. Mulai belajar menghargai diri sendiri. Dan berada dengan orang-orang yang menghargai kita. Bener loh, penting loh. Kenapa kita harus memaksa dengan orang-orang yang gak bisa menghargai kita. Di komunitas yang kerjanya cuma merendahkan kita. Komunitas mungkin yang bikin kita gak bisa bertumbuh. Mau coba ini gak bisa, dah gak usah. Tapi kita harus ada di komunitas yang membangun. Yang saat kita lagi lemah dikuatkan, saat jatuh diangkat. Self love dan berada di komunitas yang benar. Sebagai ayat penutup saya rindu kita baca sama-sama suaranya yang keras. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Amin. Amin. Kita ini pekerjaan baik Tuhan. Kita ini karya Tuhan yang luar biasa. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biar pagi hari ini yang jadi kekuatan dalam hidup kita. Kita tahu nilai diri kita. Kita semua berharga di hadapan Allah. Kita punya tujuan mulia yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Jangan menilai dirimu rendah. Jangan dengar apa kata dunia. Dengar apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Saya ingin nyanyikan pujian ini, hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri.
Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami salah menilai diri kami. Kami tidak menyadari hidup kami berharga di mata-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan, kami menyadari nilai kami. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Yesus, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Yesus, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Amin. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Amin Yesus. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surga gambarnya. Karena kita terlalu indah bagi Tuhan. Terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terelakan segala-galanya. Dia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga. Karena hidupmu sangat berharga. Katakan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, yes. Haleluya, haleluya. Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Haleluya. Sorry, sorry Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ajaib Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari. Kami mau memulihkan gambar diri kami Tuhan. Hidup kami berharga bagi Allah. Kami semua bernilai di mata Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak mau dengar apa kata dunia, apa kata orang. Kami mau percaya apa kata firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup berguna. Kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Sampai nanti akhirnya Kau temukan kami semua anak-anak-Mu yang setia. Anak-anak-Mu yang bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami tidak mau cuma mendengar. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami.